Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GEDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat, dari para balwi Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, apakah kalian ingat ya referensi-referensi yang dipakai oleh orang-orang Ba'alwi beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya, ya, yaitu referensi dari kitab Al-Suluk, ya, karya Al-Janadi, saudara. Tapi di sini ada sebuah tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau menulis, saudara, kalau Syarif Abdul Jadid itu bukan keturunan dari Ahmad bin Isa, saudara. Ya, kita lihat tulisan beliau ya. Kitab Al-Suluk fi Tabaqat Al-Ulama wal Muluk adalah kitab sejarah yang memuat tentang nama-nama ulama dan penguasa Yaman. Ia ditulis oleh sejarawan dari kota Janat yang bernama Bahauddin Al-Janadi, yang pada saat itu wafat pada tahun 732 Hijriah. Kitab ini mereportase seorang ulama yang bernama Syarif Abdul Jadid dari keluarga Abu Alwi dan adiknya yang bernama Abdul Malik. Dari sinilah nanti di abad ke-9 Hijriah, keluarga Abdurrahman As-Saggaf mengklaim Syarif Abdul Jadid ini sebagai bagian keluarga mereka. Lanjut ya. Syarif Abdul Jadid Al-Janadi menyambungkannya sampai Ahmad bin Isa tanpa menyebutkan dasar dan sumber otoritatif dari kitab-kitab nasab. Silsilah lengkap Syarif Abdul Jadid yang terdapat dalam 3 versi manuskrip kitab Al-Suluk adalah Abul Hasan Ali atau Syarif Abdul Jadid bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa, dan seterusnya. Silsilah tersebut kemudian tertolak oleh kitab-kitab nasab yang menulis anak keturunan Ahmad bin Isa, di mana dalam kitab-kitab nasab Al-Qadimah atau terdahulu tidak pernah menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Abdullah. Kitab Al-Sajarah Al-Mubarakah tahun 597 Hijriah menyebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa yang berketurunan adalah 3 orang, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Abdullah. Lanjut ya. Para ahli nasab menetapkan bahwa kitab sejarah seperti kitab Al-Suluk ini tidak bisa dijadikan tools untuk mengisbat nasab, apalagi kitab sejarah itu bertentangan dengan kitab-kitab nasab. Dalam kitab Usulu Ilmi Al-Nasab wa Al-Mufadalah Bain Al-Ansab karya Fuad bin Abdul bin Abil Ghais Al-Zaizani halaman 76 sampai 77 dikatakan, dan ketika kita mentahqiq nasab, maka sumber-sumber yang memungkinkan kita mengambil darinya wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu yang ditulis sebelum masa modern, yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka. Perhatikan kalimat wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu. Sedangkan Al-Suluk bukanlah kitab nasab, maka Al-Suluk tidak memenuhi syarat para ahli nasab untuk menetapkan nasab. Syekh Al-Nasabah Khalil bin Ibrahim dalam kitabnya Muqaddimat fil Ilm Al-Ansab berkata, ilmu ini atau penetapan nasab tidak bisa diambil kecuali dari referensi ilmu nasab dan rujukan-rujukannya. Muqaddimat fil Ilm Al-Ansab halaman 86. Perhatikan kalimat ucapan ahli nasab ini, bahwa penetapan nasab tidak bisa diambil dari kitab-kitab selain rujukan penetapan nasab. Sedangkan Al-Suluk adalah rujukan sejarawan, bukan rujukan ahli nasab. Dr. Abdurrahman bin Majid Al-Qaraja dalam kitabnya Al-Kafi Al-Muntakhab mengatakan, sejarawan tidak boleh didahulukan dari penetapan ahli nasab, khususnya jika ahli nasab itu lebih dekat masanya atau tempatnya. Al-Kafi Al-Muntakhab halaman 71. Perhatikan ucapan seorang doktor
dan seorang nasabah atau ahli nasab. Ini bahwa sejarawan tidak boleh didahulukan sama sekali dari apa yang telah ditetapkan ahli nasab. Al-Janadi adalah seorang sejarawan. Ia mencatat nama Abdullah sebagai anak Ahmad bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan ahli nasab abad sebelumnya. Maka apa yang ditulis Al-Janadi itu sama sekali tidak bermakna apa-apa dalam penetapan nasab. Apabila kebiasaan para sejarawan tentang pengakuan nasab itu hanya menulis informasi yang ia terima tanpa memverifikasi, karena bagi sejarawan pengakuan itu pun merupakan bagian dari sejarah itu sendiri. Mengenai benar atau tidaknya pengakuan nasab itu hal lain yang akan dibuktikan kebenaran dan kedustaannya oleh ahli nasab. Dalam kitab Al-Ibar karya Ibnu Khaldun dikatakan, dan banyak para sejarawan, ahli tafsir, dan para imam-imam parawi terjadi kesalahan dalam hikayat-hikayat dan kejadian-kejadian karena mereka berpatokan dengan hanya mengutip, tidak peduli yang rusak atau yang baik. Mereka tidak memverifikasinya kepada sumbernya dan tidak mengukurnya dengan serupanya dan tidak menelitinya dengan standar ilmu dan berdiri terhadap kebiasaan alam semesta dan menguatkan pemikiran dan basiroh dalam berita-berita, maka mereka tersesat dari kebenaran dan bingung dalam lapangan dugaan dan kesalahan. Al-Ibar Al-Muktabah Asy-Syamilah juz 1 halaman 13. Lanjut ya. Jadi kitab-kitab selain kitab nasab semacam kitab sejarah, Tobaqat, Sanad, Tasawuf semacam Al-Suluk, Al-Ataya, Al-Ik, Al-Fakir, Tufat Al-Zaman, Al-Jauhar, Al-Syafaf, Al-Burqat dan sebagainya tidak dapat digunakan sebagai pengisbatan nasab. Kitab semacam itu bisa untuk menguji apakah nama-nama dalam objek kajian itu merupakan sosok historis atau tidak, tetapi tidak bisa digunakan untuk mengisbat nasab. Pengisbatan nasab hanya bisa dilakukan oleh kitab nasab yang ditulis memang untuk mengisbat nasab semacam kitab Sejarah Al-Mubarakah. Kitab nasab pertama yang isbat Syarif Abul Jadid adalah kitab An-Nafah Al-Anbariyah tahun 880 Hijriah. Tetapi sayang kitab itu bertentangan dengan kitab-kitab nasab sebelumnya. Menurut para ahli nasab, sebuah kitab nasab bisa dijadikan tools untuk mengisbat nasab hanya jika isinya tidak bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya. Sedangkan kitab Al-Nafa ini bertentangan dengan kitab sebelumnya yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai keturunan dari 3 anak, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Abdullah atau Ubaidillah seperti yang disebutkan oleh An-Nafa. Lanjut ya. Nama Syarif Abul Jadid tidak pernah sekalipun disebut dalam kitab-kitab nasab sebelum abad 9 sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Dengan sangat lemahnya nasab Syarif Abul Jadid ini, keluarga Abdurrahman As-Segaf mencangkoknya untuk menautkan diri dengan Ahmad bin Isa. Jika yang dicangkoknya saja tidak sah, maka yang mencangkoknya lebih tidak sah, saudara. Nah, jadi seperti itu saudara ya. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Selama Ahmad bin Isa hidup sampai beliau wafat, tidak ada satupun kitab yang mencatat kalau Ahmad bin Isa itu memiliki anak bernama Abdullah atau Ubaidillah, saudara. Dan terus poin penting yang kita ambil dari tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini adalah apa, saudara? Yaitu terkait kitab Al-Suluk yang selama ini menjadi patokan oleh orang-orang para Ba'alwi beserta para pembelanya seperti Rumail Abbas, seperti Wafi, dan yang lainnya ya, saudara ya. Ternyata apa, saudara? Kitab Al-Suluk ini bukan kitab nasab, saudara, melainkan kitab sejarah, saudara. Sedangkan tadi sudah dijelaskan, kalau untuk pengisbatan nasab itu yang dipakai adalah kitab nasab, seperti contohnya kitab Sejarah Al-Mubarakah. Itu jelas-jelas kitab nasab, bukan kitab sejarah, saudara ya. Jadi lebih mementingkan kitab nasab daripada kitab sejarah. Jadi seperti itu, saudara ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.